Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kali ini saya di Pesona Hotel. Dan yang luar biasanya lagi karena ada 3 bos hotel yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Tidak membahas hotel tapi membahas asosiasi. Sekali lagi membahas asosiasi, yaitu Indonesian Hotel General Manager Association. Jadi di sini ada ketua umumnya, ada wasekjennya, kemudian ada ketua DPD. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya langsung perkenalkan ketiga narasumber kita yang luar biasa. Pertama adalah bosnya Harper, dan saya mau sampaikan beliau juga menjabat sebagai ketua umum Asosiasi Perhimpunan General Manager ini. Perlu juga saya pertegas bahwa setelah menjabat beliau juga diberi amanah dan banyak yang mendorong untuk kembali maju, dan beliau siap. Seperti apa nanti program atau visi misinya kita akan bedah. Yang kedua narasumber kita adalah Ali. Beliau adalah GM Pesona Hotel. Jadi semua bos-bos hotel, nama lengkapnya Ali Hidayat. Dan ketua DPD di asosiasi ini IHGMA, beliau adalah Andi Junaidi Salam, yang oleh istrinya dipanggil sayang Obi. Baik, langsung kita ke ketua umum yang juga sekaligus kandidat ketua umum untuk periode selanjutnya untuk asosiasi IHGMA. Kita sapa Pak Arya, how are you? Sehat? Semangatnya itu yang luar biasa. Kemudian Pak Ali Karemba, Baji. Sehat selalu Ewako. Sehat selalu Ewako. Dan Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Selalu sehat. Selalu sehat. Baik, kita mulai dari Pak Ketum dulu. Pak Ketum, tidak semua mungkin orang tahu IHGMA, ya kan? Mungkin tahu tapi dengar-dengar. Nah, kesempatan ini menjadi timing yang tepat untuk kemudian menggambarkan. Ini kan beda juga dengan PHRI. Kalau PHRI kan mungkin sebuah hotelnya, tapi kalau ini lebih banyak ke pelakunya. I mean the human being and resourcesnya kemungkinan besar. Please brother, jelaskan apa sih Indonesian Hotel General Manager Association itu, please. Indonesian Hotel General Manager Association kita berdiri 2016. Ya, baik. Kita awalnya kumpul-kumpul, akhirnya kita tercetus untuk membuat suatu asosiasi para GM yang bersifat legal, sehingga kita ada dalam naungan hukum. Baik. Bisa berkontribusi baik itu dengan stakeholder. Baik. Setelah itu kita ke tingkat pemerintahan baik itu kota, daerah maupun pusat. Nah, itu yang kita lakukan. IHGMA ini asosiasi yang menaungi para general manager. Baik. Atau hotel manager. Baik. Jadi kita mengajak bos-bos semua ya. Ya, perkumpulan. Jadi kita tidak melihat teman-teman ini sebagai suatu enemy. Baik. Akan tetapi sebagai suatu bentuk yang kita sebut dengan value diversity. Jadi segala sesuatu yang sifatnya berbeda-beda kalau dijadikan satu, nah, itu akan menjadi nilai yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, jadi dengan unity yang ada ini kita bisa membentuk suatu simposium sehingga bisa berkontribusi, nah, baik secara individual, profesionalisme yang ada dalam diri
GM tersebut atau HM tersebut, otomatis memunculkan profesionalisme yang dibuat sehingga muncullah kata integritas itu. Say what you mean what you say. Nah, ketika dua kolaborasi ini muncul sudah profesional, ya, yang kedua berintegritas, otomatis networkingnya kan menjadi lebih lebar. Nah, itu. Nah, sehingga asosiasi ini kita nggak bilang bertahap, cepat sekali, sangat cepat. Ya, sangat cepat ketika itu sampai ke 1.200 ya sebelum pandemi. Itu 1.200 anggota member ya. Luar biasa. Sangat cepat waktu itu. Nah, setelah itu ketika itu kita angkat secara inaugurasi Pak Reza Sunardi, yaitu kolega saya juga yang dulunya awal kita bentuk di Bali. Ya, kebetulan saya dapat mandat tugas pas kerja ke Makassar, jadi saya bentuk di Makassar. Nah, yang kedua itu Kongnas pertama di kota sini, kota Makassar yang luar biasa. Ya, kebetulan beliau ketua panitia itu Pak Ali. Ya, jadi kita bergerak cepat juga ketika itu. Nah, pandemi ini luar biasa. Ya, cobaan luar biasa, kan, tetapi kami pun juga memberi suatu kontribusi yang luar biasa dari HGMA untuk generasi muda, maupun memberikan motivasi kepada para GM-GM yang memang situasinya lagi pelik dengan menghadapi COVID-19 ini. Dan kita juga berkontribusi baik dengan Hildikti-Pari, baik juga dengan beberapa university, tidak hanya pariwisata, ya, SMK juga. Nah, kita semua kita gerakkan. Inilah kegiatan-kegiatan HGMA selain CSR ya. Nanti CSR Pak Andi akan lebih banyak bahas tentang CSR. Cukup luar biasa kita jalankan. Nah, itulah itu wadah kita, sehingga besar 3 arti kata dalam logo kami, yaitu integritas, profesional, dan networking. Integritas, profesional, dan networking. Atau disingkat PIN juga boleh. PIN, Profesional, integritas, ya. and network. Dan kalau ini kita miliki, aman negara itu, jalan semua. Pemirsa, makin menarik perbincangan kita, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik pembahasan kita. Dan Pak Ali, ini dekat lagi katanya Kongres Nasional kedua untuk IHG ini. Boleh tahu tidak seperti apa persiapannya sekarang? Baik, sebelumnya selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan saya di sini sebagai salah satu anggota dari steering komite untuk Kongres Nasional kedua IHGMA yang akan berlangsung di Brastagi ya, dekat Danau Toba di situ. Dan ya, dalam hal ini untuk Kongres Nasional kedua IHGMA sendiri yang langsung hadir adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Salahuddin Sandiaga Uno. Baik. Di situ sudah ada videonya juga bagaimana, dan ini adalah menjadi salah satu agenda nasional daripada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Baik. Ini menjadi satu kebanggaan juga buat kami ya GMA, di mana Kongres Nasional langsung terlibat stakeholder yang memang kita harapkan di situ, dan termasuk juga didukung, disupport penuh oleh dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, dan juga semua stakeholder yang ada di Kota Medan juga di Sumatera Utara. Kongres Nasional sendiri berlangsung tanggal 18 sampai 20 Juni. Berarti 2 hari ya? Ya, 2 hari di situ. Kemudian juga nanti akan ada tur Danau Toba di sana ya. Sekaligus mengeksplor, dan itu akan menjadi daya jual juga, akan kita liput dan menjadi daya jual juga secara nasional dan internasional di situ. Luar biasa. Nah, kemudian DPD yang akan hadir, memang saat ini kita punya 27 DPD. 27 DPD di sini. Kemudian peserta diharapkan yang akan hadir dari 27 DPD ini yang mempunyai hak suara.
kita anggota saat ini yang tadi disebutkan Pak Ketua memang 1.200. 200. Kemarin kita verifikasi lagi itu sekitar 880. Yang punya hak suara. Ya, sesuai dengan nomor member ya. Baik. Ya, yang sudah diperbarui. Jadi itu. Jadi kemudian untuk peserta yang akan hadir diperkirakan 300 orang. 300 orang. Ya, jadi di situ kemudian dari untuk kandidat sendiri ada 3. Ah, ini yang sebenarnya sebenarnya tadi saya mau potong siapa sih kandidatnya, tapi kemudian Pak Ali langsung jelasin. Boleh tahu siapa kandidatnya? Yang pertama incumbent. Iya. Baik. Saat ini. Kebetulan di depan kita ada incumbentnya nanti Iya, sebelah kanan saya. Tapi saya netral, Pak. Oke. Saya netral karena sebagai steering committee wajib netral. Baik. Kalau nggak netral saya nanti dicopot dari steering committee. Baik. Jadi ada Pak Arya Pering, Arimbawa, kebetulan ini ayam jantan dari timur. Makassar dalam hal ini ya, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah Pak Rami Adiana dari Bali, ya lenggak-lenggoknya dengan tarian-tarian Bali ya. Baik. Nah, begitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah dari Pak Lalu Jaya Aswadi dari Lampung. Nah, jadi ada 3 kandidat. Insya Allah saya sebagai steering committee akan fair di sini dengan aturan-aturannya dan semoga saja lancar ya Pak ya dan dimudahkan semuanya sehingga akan menjadi salah satu agenda nasional yang membanggakan dan tentu diliput oleh media-media ya baik nasional maupun internasional. Harapan kami kan demikian. Luar biasa. Ya. Pasti organisasinya bukan nih kaleng-kaleng loh. Bukan. Semua bos-bos hotel kemudian akan dihadiri oleh menteri. Ini luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan menggali lebih jauh setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kembali membahas soal asosiasi yang luar biasa ini, perkumpulan semua bos-bos hotel. Dan seperti apa sih program kerja yang sudah dilakukan? Kita akan tanya Pak Andi sebagai Ketua DPD. Pak Andi, apa-apa sih yang sudah dilakukan selama ini, Bro, terkait dengan asosiasi ini? Karena sangat menarik, saya pikir ada program dan terutama human resources yang kemudian digali lebih jauh. Dan itu sebenarnya key dari segalanya. Please, my brother. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Kami di DPD tentunya mendukung semua program-program yang dicanangkan oleh DPP. Dalam hal ini di sini ada Pak Ketum, ada Pak Wasekjen, di mana memang kita selama ini di DPD khususnya Sulawesi Selatan lebih fokus kepada pengembangan sumber daya manusia. Jadi sudah banyak yang kita lakukan bersama-sama juga dengan asosiasi organisasi yang membawahi hotel, khususnya hotel restoran di sini PRI. Kami biasa combine bersama-sama melakukan pelatihan-pelatihan itu sampai ke daerah-daerah. Luar biasa. Khusus untuk membantu pengembangan sumber daya karena ini menjadi salah satu visi misi dari IHGMA sendiri, yaitu meningkatkan sumber daya daripada manusia pariwisatanya. Selain itu, kita juga bukan hanya kepada sumber daya saja yang kita tingkatkan, kita juga banyak bergerak di CSR. CSR-nya, seperti kemarin-kemarin banyak bencana atau yang membutuhkan bantuan-bantuan itu kita bersama-sama, sekali lagi bersama-sama dengan PRI, IHGMA, dan kita menyampaikan kepada teman-teman semua anggota semuanya dengan sukarela dan cepat memberikan bantuan-bantuan, termasuk kepada yang terakhir ini gempa di kalau nggak salah terakhir Palu ya, ada beberapa kali di ini ya, apa sih namanya? Sulawesi Barat. Mamuju juga. Jadi itu Palu ke Sulbar kami langsung bawa ke sana. Jadi sempat terbang ke sana juga untuk langsung menyerahkan. Luar biasa. Jadi ini semua dari teman-teman anggota, semua para GM HM hotel atas nama hotelnya juga memberikan bantuan itu kami kelola dan menyerahkan kepada para masyarakat yang membutuhkan pada saat itu. Ini sangat mulia loh pemirsa.
sangat mulia. Kenapa? Selain SDM juga kalau ada hal-hal yang kita force majeure seperti gempa dan lain-lain, organisasi ini berkolaborasi loh dengan PHRI misalkan, kemudian sama-sama bergerak untuk membantu warga yang terkena dampak. Juga di Luwu ya Pak ya. Luwu juga. Ini luar biasa loh. Terus sejauh ini responnya gimana Pak Andi? Alhamdulillah, jadi respon yang diterima memang respon yang sangat baik. Dengan keberadaan kita juga salah satu apa yang disampaikan Pak Ketum tadi, kita juga mendukung program-program daripada pemerintah. Ya. Baik. Pemerintah, jadi pemerintah kami di sini bersama pemerintah, semua program pemerintah daerah khususnya yang pariwisata, kami selalu harus berusaha ada di dalamnya dan ikut membantu. Baik. Taruhlah contoh misalkan Makassar Recover. Ya. Ini juga saya lihat PHRI dan IHGMA ini langsung bergerak untuk vaksin misalkan. Oh iya. Ini luar biasa loh. Ini pelakunya Pak. Baik, luar biasa. Jadi kebetulan yang kemarin dengan adanya program pemerintah kota Makassar Recover, kami juga dengan mendukung itu kami melakukan yang namanya vaksinasi tenaga hotel dan restoran. PHRI dan IHGMA bekerja sama dan alhamdulillah saat itu terkumpul sekitar 5.000 orang. 5.000 orang. Semua dari anggota 5.000 orang dan karyawan-karyawan hotel dan restoran, dan alhamdulillah semua sampai dengan 2 kali vaksin. Lengkap. Baik. Luar biasa, ini juga menandakan bahwa jangan takut-takut lagi hotel di Makassar ya. Kenapa? Karena semua sudah divaksin. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, mau di Jawa, di mana saja, di Kalimantan, di Makassar, semua pegawai restoran dan hotel itu sudah divaksin. Berarti boleh dikatakan belum guarantee 100%, tapi kemudian lebih safety-nya ya lebih safety dibanding tidak divaksin, kira-kira gitu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan, di depan saya kebetulan ada calon yang biasanya sih sebenarnya kalau dalam pilkada disebut incumbent, jadi sudah terpilih mau maju lagi. Kita mau bahas itu visi-visinya seperti apa, karena kemarin ada COVID kita tidak bisa nafikan itu, jadi program tidak mungkin 100% bisa jalan. Nah tapi sekarang mudah-mudahan semua normal bisa berlari depan. Pak Arya, apa sih yang menjadi visi misi Anda, sekaligus apa yang membuat Anda tertarik untuk kembali menduduki posisi ketua umum? Please. Thank you. Pertanyaan ini paling ujung tapi paling oke. Baik. Visinya simple ya. Wadah IHGMA menciptakan sumber daya manusia khususnya perhotelan sekarang meningkat, profesionalisme ke arah internasional. Itu yang kita jalankan. Jadi persaingan secara profesionalisme yang terjadi, nah kita akan bisa bersaing dengan tingkat internasional. Itu. Kalau dikatakan misinya dengan cara 3 langkah yang ada di IHGMA punya PIN. Jadi profesional itu kita mengajak teman-teman di asosiasi ya tetap berkarya dan tetap belajar. Nah itu. Sekarang ini belajarnya dari dunia pendidikan baik akademik maupun non akademik. Ini para GM begitu luar biasa. Ya setelah itu kita juga terlibat untuk standar okupasi. Nah itu yang kita pakai. Nah inilah yang kita gali sekarang ke depan ini. Setelah kita terlibat, kita mau jalankan. Karena kan must be known, own, and energize. Nah itu. Yang kedua, kita bicara tentang integrity. Nah kita mengajak para pimpinan hotel ini agar bisa mampu ya memiliki integritas yang luar biasa. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara wujud nyata, ya bekerja sama dengan teman-teman dari instansi, teman-teman dari stakeholder maupun teman-teman pemerintah kota, daerah dan pusat, ya sehingga kolaborasi ini ada. Nah, sehingga ini kata istilah hotel tuh positioningnya ada, itu positioningnya ada gitu. Nah sehingga kita dilihat berdasarkan integritas, tapi bukan hanya berdasarkan logo,
tapi integritinya kita yang dilihat. Nah, kalau 2 poin punya ini kita jalankan dengan poin ketiga di misi saya, yaitu yang kita sebut dengan networking. Nah, networking ini saya juga membuka pintu. Skala ASEAN kita sudah punya WAG, ya sudah ada, tapi kita mau pengen skalanya lebih besar lagi. Ya, nah saat ini untuk internasional saya sudah mulai colek-colek sedikit ya untuk teman-teman para GM di luaran sana untuk bisa kita berkolaborasi satu sama lain. Nah, yang kedua membuka networking ke pemerintah pusat, khususnya kementerian-kementerian yang ada. Nah, ini untuk di DPP. Nah, sehingga nanti di DPD otomatis tinggal menindaklanjuti daerahnya masing-masing. Itu yang kita pengen jalankan. Ini sinkron bener. Ya. Dan tertariknya tadi katanya tertantang karena apa? Karena memang masih banyak PR. Masih banyak yang tersisa. Masih banyak PR. Karena ada COVID ya. Ya, karena short period yang terjadi yang kita jalani ya dari periode Kongnas 2 ya. Setelah itu kita jalan menuju kursi ketum ini, kita membenahi apa yang kurang. Saya tidak pernah bilang bahwa yang sebelumnya ini kurang, tidak. Saya hormat sekali, saya menghormati waktu itu ketum 1, ketum kedua, nah sekarang saya jadi ketum, kita hormati. Nah, apa yang menjadi kekurangan dalam asosiasi kita jalankan secara profesional. Nah, PR ini makin digali, ternyata tantangannya makin luar biasa. Makin digali, makin luar biasa. Ternyata saya punya prinsipal, salah satu moto dalam hidup saya kan problem is the opportunity. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang sifatnya makin menarik. Kenapa enggak ya kalau kita buat lebih luas lagi? Nah, itu. Nah, itu kalau bicara visi misi dan tantangan, kenapa mau masuk kembali ke periode 2021-2024. Sebelum nantinya kita setelah kuat dan kokoh, harapannya bisa leave legacy buat teman-teman nantinya ke depan. Luar biasa. Pemirsa, itu visi misinya dan mengapa Pak Arya kemudian mau maju lagi. Ternyata dia punya salah satu prinsip, problem is opportunity. Dan tidak sembarang loh orang bisa mau terus-terus menjadikan problem itu sebagai opportunity, dan itu orang tidak biasa. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Nah, sekarang saya ke Pak Ali. Pak Ali, boleh tahu tidak seperti apa kinerja yang sudah berlangsung selama ini? Ini COVID saja sudah dijelaskan Pak Andi tadi, bisa bantu orang, bisa kemudian cepat langsung gelar kerjasama PR untuk menggunakan vaksin. Ini luar biasa. Mungkin masih ada yang tersisa dari situ sehingga pemirsa kita bisa mengetahuinya. Please. Baik, jadi selama ini memang kita di IAGMA, DPP juga kita langsung sebarluaskan ke DPD terkait hal-hal apa yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah program sertifikasi. Jadi SDM pariwisata ya. Kita kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jadi semua level, terutama dari level bawah ya, rank and file ya sampai leader itu kita adakan di sana sertifikasi. Dan Makassar itu adalah salah satu yang sertifikasinya sukses. Karena terpantau terus dan bahkan Dinas Pariwisata Kota Makassar itu sangat berkepentingan sekali. Dia selalu memantau ya Pak Junedia. Nah, jadi selalu memantau sudah berapa persen dan ada laporannya di sana. Dan alhamdulillah dari situ, dan ini juga tidak hanya di Kota Makassar, di seluruh Indonesia bahkan begitu. Jadi pekerja pariwisata terutama hotel itu sudah tersertifikasi semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi luar biasa. itu ya. Dan
Kemudian yang kedua adalah ini kan kerjasama dengan Kemenparekraf ya. Kemudian yang kedua adalah dengan Kemenparekraf juga dipercaya untuk membuat skema sertifikasi juga ya, terkait okupasi atau jabatan. Baik. Jadi GMA itu diminta sebagai tenaga ahlinya. Jadi seperti apa nanti untuk okupasi atau jabatan dari mulai bawah misalnya dari paling bawah ya sampai kemudian manajernya masing-masing unit. Bahkan sampai sekarang itu kemarin barusan saat puasa ya Pak ya. Kita disuruh untuk membuat rancangan okupasi secara nasional untuk GM cluster, untuk GM, untuk hotel manager, untuk director of sales, director of room dan lain sebagainya di situ. Dan ini akan menjadi standar nasional yang akan nanti disetujui oleh 4 kementerian. Luar biasa. Kemenparekraf, Kemendikbuddikti ya. Kemudian tenaga kerja dan satunya lagi akan diajukan ke Kemkumham ya di situ. Sehingga ya mudah-mudahan aja hasil kemarin di Bandung itu segera terrealisasi sehingga GM pun itu nanti di sini programnya kita di sini itu salah satunya adalah bahwa GM ini sudah pada ikut program dosen vokasi atau setara S2 atau level 8. Baik. Nah, itu salah satu program kita yang berhasil kita minta ke Kemenparekraf. Dan ini Sulawesi Selatan termasuk yang paling banyak juga yang sudah tersertifikasi. Ya, GM dan HM-nya ini. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, yang lain adalah terkait juga dengan desa wisata. Kita langsung diajak berkolaborasi juga dengan PHRI ya, termasuk untuk desa wisata ya di situ. Itu desa wisata seperti apa? Desa wisata seperti yang sudah ada di Bali juga di sini Sulawesi Selatan juga sudah mulai dirintis ya. Wisata. Bisa dijelaskan? Jadi kalau desa wisata, nah ini Pak Ketua ini yang salah satu anggotanya. Baik. Nanti selintas aja ya terkait desa wisata. Jadi desa unggulan lah intinya untuk bisa menarik para wisatawan dan memberdayakan yang potensi-potensi yang ada di dalam. Jadi begitu. Jadi nanti tenaga-tenaga di dalam itu tidak perlu keluar. Memberdayakan di situ. Ini luar biasa nih. Ya, itu yang terjadi adalah demikian. Itu bahkan mulai digencarkan kenceng-kencengnya justru di saat pandemik ya. Nah, 26. Betul. Dan kemudian ada lagi program tiba-tiba ya GM ini hanya satu-satunya asosiasi profesi GM yang dipercaya oleh Kemendikbuddikti ya untuk diajak menseleksi para kepala sekolah SMK seluruh Indonesia. Luar biasa. Dari Aceh sampai Papua. Sabang sampai Merauke. Ya, dan itu karena saking banyaknya ya. Kita sampai dibikin 2 gelombang, Pak. Luar biasa. Jadi GMA ini diajak karena dianggap sebagai yang memang ahli atau kompeten di bidang hospitality di situ. Profesornya karena mereka Betul. yang punya experience. Sementara SMK ini need experience. Nah, karena pemerintah itu ya kita kan sama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ini dua-duanya ketua ya kanan kiri saya ini ya, bahwa kita harus sinkron dengan atau sinergi dengan program pemerintah dalam hal ini. Program pemerintah sekarang kan lebih mengedepankan kepada vokasi. Jadi begitu. Luar biasa. Nah, dan kita ini sebagai industrinya langsung, praktisinya langsung diajak. Dan GMA ini satu-satunya yang memang dipercaya karena satu kita memang sudah besar ya, hampir kalau di ini sih bisa 1.200-an ya lebih. Kemudian nah ini menariknya dari Kemendikbud ini adalah bahwa kepala sekolah ini kita yang lakukan penilaian. Mana nih yang recommended sekolahnya sebagai COE, Center of Excellence atau sekolah keunggulan. Di mana dananya juga luar biasa. Jadi nanti Indonesia ini ke depannya itu mereka yang sudah lulusan SMK ini siap kerja. Jadi jadi targetnya adalah hanya di bawah 10% yang melanjutkan. Dan kemarin kita diajak lagi ya dengan program dari Presiden melalui program Dirjen Vokasi Kemendikti itu bahwa SMK ini nanti melalui kita sebagai industri ya di semua Indonesia itu diajak untuk bikin program D2 namanya. D2. Ya, SMK langsung ke D2 ya. Jadi D2 itu sudah ahlinya. Kita akan mengejar ketinggalan daripada Cina. Luar biasa. Jadi di situ.
Banyak dan informasi baru. banyak. Luar biasa. Artinya kita memang real bahwa IAGMA termasuk juga kita kolaborasi dengan PHRI meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja di situ. Jadi kita sudah 2 nih kolaborasi yang real memang saat ini kita lakukan. Dengan Kemenparekraf tentu, kedua adalah dengan Kemendikbud. Nah, itu. Kalau sekolah online seperti apa? Dengar tadi ada? Ada. Jadi sekolah ini termasuk ini salah satu perintisnya juga nih Pak Ketua. Baik. Luar biasa. Perintis, jadi kita ini memang sekedar bocoran aja mungkin di YouTube nanti akan menarik. Ya, menarik anak-anak muda generasi milenial ya. Bahwa kita memang di Eropa, terutama Eropa Barat, kemudian di Amerika Serikat, bahkan di Asia Timur ya yang sudah maju, Jepang, Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Jadi itu mereka membutuhkan level rank and file sampai supervisor. Mereka di sana nggak ada yang mau, Pak. Dari penduduknya di sana yang mau ke situ. Mereka maunya, dan Indonesia ini salah satunya menjadi terpilih karena orang Indonesia kan ramah-ramah, Pak. Baik. Nah, politely memang. Ya, politely. Dan itu sudah diakui. Ya. Dan arahnya memang justru mereka memilih Indonesia. Kalau Eropa itu kayak misalnya contoh Jerman ya. Kemudian juga Prancis, lalu Inggris. Itu mereka memilihnya ke kita. Luar biasa. Ke kita, maksudnya ke Indonesia ya. Begitu juga Jepang. Nah, ini sudah dirintis nih, sudah ada di Maros ya Pak ya. Ya, di salah satu sekolah Maros itu nanti magangnya itu di luar negeri sekalian kerja Pak. Luar biasa. Jadi itu, dan yang merintis ya Ketua IAGMA yang sekarang ini. Baik, luar biasa. Ini sebenarnya kita tidak promosi, sudah ada memang real ada. Sudah jelas. Ya, jadi itu sih. Itu real bahwa kita memang samping satu meningkatkan kompetensi sumber daya biar bisa kelasnya tidak hanya nasional tapi internasional. Juga memberikan kesempatan kepada insan-insan perhotelan dalam hal ini pariwisata untuk bisa kerja di luar negeri. Jadi mendatangkan devisa kan. Baik, luar biasa. Kita tahan dulu, makin menarik perbincangan kita. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kembali bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Dan saya mau sampaikan, masih terngiang sih soal teori Tony Smith Megatrend 2000 yang menyampaikan bahwa think globally, act locally. Nah, saya mau coba implementasikan seperti apa teman-teman di asosiasi General Manager ini untuk mengimplementasikan itu. Karena saya dengar-dengar makanan saja banyak yang dilokalkan. Coto Makassar, kemudian ada bakso coto, ada dan lain-lain yang seperti ini menurut saya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Andi. Oke, baik. Kami dengan teman-teman di IAGMA memang sering mendorong atau memberi masukan kepada para anggota, saling sharing agar kita bisa mengangkat memang konten-konten lokal. Apalagi dalam hal ini seperti menu-menu lokal itu khas kita, daerah kita juga hampir di semua hotel sudah ada, sudah ditampilkan. Seperti tadi disebutkan coto, kadang ada konro bakar dan semuanya bakso pun yang khas Makassar ada. Nah, yang terkhusus juga dengan program pemerintah kita, pemerintah kota Makassar Recovery yang untuk salah satu poinnya adalah peningkatan ekonomi. Di sini beberapa hotel member kita dari anggota kita itu sudah bekerja sama dengan UKM. Seperti apa kerjasamanya? Barangnya dijual di hotel atau gimana? Jadi sekarang sudah ada beberapa, lumayan dan semakin bertambah sepertinya. Itu kita bekerja sama dengan UMKM terkhusus yang berada di daerah kita, yang dekat lingkungan kita, ada UMKM sana. Kita mencoba untuk memasarkan produk-produk mereka. Jadi bisa masuk ke minibar, bisa umpamanya kalau hotel itu mempunyai koperasi, bisa masuk ke koperasinya. Luar biasa. Atau bahkan ada yang bisa menyiapkan di area entrance atau area lobby. Untuk souvenir. Souvenir. Jadi kita perkenalkan di sana dan juga
ada satu lagi, ada 4 biasanya tuh salah satunya adalah kalau ada kegiatan luar, event dari luar yang tamu menginap 2-3 malam, kita mengajak UMKM untuk kayak eksibisi, memajang barangnya, mereka yang memperkenalkan barangnya, semua khas kita. Jadi tamu-tamu itu nggak perlu terlalu jauh keluar, kecuali ada yang dicari khusus. Kalau yang istilahnya yang umum-umumnya umpamanya seperti sutra dan lain-lain, kopi khas mungkin sudah ada di situ. UMKM kita bisa semua itu, sampai ke markisa segala macam sudah bisa. Tapi sekali lagi memang itu kita siapkan. Tapi kalaupun tamu masih mencari yang spesifik, kita juga punya area yang bisa daerah yang kita bisa bantu kepada tamu kita untuk mencari itu. Tapi paling tidak intinya di sini UMKM kita mendapatkan space, mendapatkan tempat di mana bisa memperkenalkan dan mencari pelanggan dari situ, dari yang kita siapkan dengan hotel-hotel ini. Baik, luar biasa. Pak Wali Kota ini luar biasa loh, teman-teman dari PHR dan IHGM ya, kemudian mensupport program-program yang ditelurkan oleh teman-teman di Pemkot Makassar. Makanya kemarin sangat disesalkan kalau ada dana bantuan dari pusat, kembali lagi dong. Jangan lagi seperti ini. Ini mungkin perlu diingatkan kembali supaya ketika COVID kemarin semua terdampak, ada bantuan, kembali lagi ya. Ini sekedar mengingatkan saya, janganlah. Karena ternyata kalau dihitung-hitung pajak teman-teman dari hotel itu luar biasa. Hotel dan restoran luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama 3 narasumber kita yang betul-betul banyak informasi kita dapatkan. Mereka luar biasa. Dan kita masuk pada closing speech. Kita mulai dari Pak Arya sebagai Ketua Umum. Pak Arya, apa yang penting kita sampaikan ke pemirsa kita tentang asosiasi ini dan seperti apa harapan Arya ke depan? Please. Jadi harapan ke depan selaku Ketua Umum Indonesia Hotel General Manager Association, di mana mari bersama melalui wadah ini kita berkolaborasi. Stakeholders yang lain, stakeholder pariwisata juga utamanya, duduk dengan teman-teman di sektor Porkovinda, ya juga mau pemerintah pusat. Jadi kita bareng-bareng, kita sama-sama bersama dengan IHGMA, kami terbuka, pintu terbuka lebar untuk dilibatkan. Jadi asosiasi profesi ini sangat kepengen sekali bareng turut serta untuk mengembangkan insan pariwisata muda, pariwisata perhotelan khususnya. Nah ini yang kita minta, dan harapan yang paling utama lagi ya bersama rakyatku. Ya, jadi kita tetap berkolaborasi. Karena media itu luar biasa. Siap. Itu dari saya itu. Terima kasih. Baik, Pak Ali, Pak Wasekjen, apa harapan ke depan, please? Ya, harapannya tentu ya GMA ini semakin besar dan semakin bisa memajukan SDM pariwisata Indonesia. Baik. Itu tentu, dan kita sudah mulai membangun hal itu ya, sudah mulai mendevelop, dan tinggal bagaimana ke depan dengan IHGMA SDM pariwisata Indonesia itu bisa tinggal landas. Baik. Jadi maju. Luar biasa. Dan terpenting lagi adalah bahwa kita ini yang digadang-gadang IHGMA dalam hal ini kan orang-orang yang ada di pariwisata. Jadi praktisinya atau yang menjalankan operate-nya di situ. Jadi tentu kontribusinya kan luar biasa juga. Terkait ke sektor pendapatan daerah ya, pendapatan kota. Tentu kami juga harus didukung dalam hal ini. Kan begitu. Karena pajak kami ini nggak main-main juga ya. Betul. Dalam hal ini. Tentu kami juga harus didukung, apalagi pandemik masih berlangsung. Dan tentu harapan kami adalah di saat ada nanti masuk dana hibah lagi, tentu kami harus diperhatikan terutama dari Kota Makassar. Betul.
Betul. Jadi itu. Betul. Jadi mungkin itu tentu ya GMA dalam hal ini akan selalu mendukung segala program pemerintah, terutama untuk dapat menaikkan PAD. Luar biasa. Untuk dapat menaikkan PAD dengan standar hotel dan restoran yang luar biasa, tentu kita yakin Makassar ini, Sulawesi Selatan dan Indonesia ini akan makin maju dan akan bisa mendatangkan devisa yang luar biasa. Luar Seperti biasa. tujuan awal. Baik, Gitu ya. baik. Mungkin dari saya sih pesannya itu aja. Makasih, Pak Ali. Terima kasih. Pak Andi, ada harapannya ke depan? Oke, Silakan, Bro. baik, seperti dengan Pak Ketum, Pak Wasekjen, tentu yang pertama yang kami harapkan di DPD pastinya Komnas yang tinggal menghitung beberapa hari ini berjalan lancar. Baik. Menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Baik. Terpilih ketua umum kami yang terbaik. Baik. Ya, sehingga bisa memberi program-program, bisa menghasilkan program-program untuk kegiatan-kegiatan ke depan dan tentunya juga akan diteruskan oleh DPD-DPD yang ada. Luar biasa. Nah, kami di DPD pastinya dengan ini selalu akan mendukung apapun program dari DPP dan juga pastinya kita berharap IHGMA semakin bisa berkontribusi dengan lebih baik lagi, bekerja sama dengan pemerintah menjalankan program-program yang ada dari pemerintah maupun bersama-sama yang tadi disampaikan dengan stakeholder pariwisata yang lain. Baik, baik, luar biasa. Pak Arya, makasih. Pak Ketum, Pak Ali, makasih bos. Sudah menjadi narasumber. Kemudian Pak Andi, thank you bro. Pemirsa, saya Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.